Terus kemudian dia mendengar pertanyaan tersebut, Iyas bin Muawiyah langsung masuk ke perbincangan mereka. Ia berkata, apakah Anda mengizinkanku, wahai guru, untuk berbincang mengenai hal yang engkau tanyakan barusan? Kemudian gurunya tersebut mengizinkan Iyas bin Muawiyah untuk ikut berbincang dalam majelis tersebut. Kemudian Iyas bin Muawiyah memulai pembicaraannya dengan memberi pertanyaan kepada guru tersebut. Apakah setiap orang, apakah setiap apa yang dimakan seseorang di dunia ini keluar menjadi kotoran? Kemudian kata sang gurunya, tidak. Itu kata Iyas bin Muawiyah, lalu kemana perginya makanan yang tidak keluar itu? Jadi, tatkala kita makan makanan, apakah semua makanan itu menjadi kotoran? Tentu tidak. Pasti sebagian ada yang menjadi kekuatan ataupun jadi gizi ataupun untuk pengembangan tubuh kita. Nah, kemudian kata Iyas bin Muawiyah, lalu apa alasan pengingkaran guru terhadap sebagian apa yang kita makan di dunia pergi, yang hilang dan menjadi makanan untuk badan kita? Bahwa kelak di surga semuanya menjadi makanan badan gitu kan? Apakah kenapa harus diingkari kalau bahwa di surga nanti makanan itu apa namanya akan menjadi kekuatan untuk tubuh kita, tidak ada kotoran. Bahwa jadi beliau menentang dengan bahasa yang baik kepada gurunya, bahwa kalau kita tidak mengingkari sebagian makanan untuk tubuh kita, maka kita tidak perlu mengingkari bahwa di surga nanti semua makanan seutuhnya untuk tubuh kita, tidak ada yang menjadi kotoran. Kemudian seorang guru ini pun takjub dan memuji Iyas bin Muawiyah. Kemudian kita masuk ke dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah kita kenal dengan kerajaan siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid, yang beliau itu memerintah. Harun ar-Rasyid itu di umur kurang lebih di umur muda juga, di umur 25 tahun kurang lebih. Beliau diangkat menjadi khalifah khalifah pada dinasti Abbasiyah. Dan juga imam empat mazhab yang kita kenal dengan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal, itu mereka berada di satu zaman itu dinasti Abbasiyah. Adapun Imam Hanafi, beliau lahir di dinasti Umayyah, tetapi hidup hingga dinasti Abbasiyah. Kita ketahui bahwa beliau-beliau ialah orang-orang yang ijtihad terhadap ilmu, dan mereka itu menuntut ilmu dengan kebiasaan yang luar biasa. Apa kebiasaan imam empat mazhab ini dalam menuntut ilmu? Ialah mereka bersafar, ya. Jadi imam empat mazhab ini mereka bersafar untuk menuntut ilmu. Yartahiluna fi talabil ilm. Jadi mereka ini pergi ke kota yang lain. Bahkan Imam Syafi'i itu ditemani oleh ibunya tatkala menimba ilmu di kota Haramain, Makkah dan Madinah. Tetapi ada satu di antara imam empat mazhab ini yang tidak bersafar dalam menuntut ilmunya. Beliau ialah Imam Malik. Mengapa Imam Malik tidak melakukan safar dalam penuntut ilmunya? Dalam proses menuntut ilmu, Imam Malik tidak bersafar dikarenakan kota Madinah ialah kota penuntut ilmu. Dan para imam-imam yang lain itu mereka datang ke Hijaz ataupun Mekah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya. Mereka datang ke sini untuk thalibul ilm, untuk menuntut ilmu. Maka Imam Malik tidak keluar dari kota tersebut dikarenakan beliau sudah lahir dan tinggal di tempat tersebut. Baik, kita singkat saja. Di zaman berikutnya, di periode selanjutnya, ada Khilafah Utsmaniyah. Ya, pada kekhilafahan Sultan Mehmed II, atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk ataupun sang pembebas Konstantinopel, yang dimana umur beliau tatkala itu di umur 20 tahun juga, kurang lebih di umur 20 tahunan. Beliau sudah Masya Allah sudah bisa memimpin perang pada saat itu. Tetapi inti dari periode-periode yang telah disebutkan bukanlah itu yang ingin kami sampaikan. Yang ingin kami sampaikan ialah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum." Yakni di mana kita mendapatkan ayat perang untuk berangkat perang baik dengan rasa ringan ataupun dengan rasa berat, dan kita mendapatkan perintah jihad dengan harta dan juga jiwa di usia muda. Maka di ayat yang lain juga dijelaskan, maka nali ahli Madinah wa man haulahum minal arabi ayatakhallafu ar Rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih.
Tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam berperang, dan tidak pantas juga bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasulullah SAW. Tetapi dua ayat di atas itu dimansuh. Jadi sebenarnya tidak semua orang harus turun ke medan perang. Ya, dua ayat yang telah kita sebut itu dimansuh oleh ayat berikutnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi karena untuk tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara kita mungkin ada yang mereka fokus di bidang yang lain, maka sepatutnya di antara satu keluarga ada yang kita sisihkan untuk belajar agama. Untuk apa mereka? Waliyundiru qaumahum. Jadi orang-orang yang belajar agama ini agar dia bisa menyampaikan tentang sabda-sabda Nabi dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada paling minimal kepada keluarganya. Itu yang paling inti. Jadi di masa muda ini masa yang paling eh, masa paling bagus untuk kita mendapatkan itu semua, untuk mendapatkan ilmu, untuk turun ke medan perang. Yang dimaksud di medan perang adalah untuk apa namanya, untuk menjadi orang lapangan, menjadi vokal dalam kehidupan ini. Maka dalam satu keluarga kita usahakan satu dua orang itu untuk mendalami agama, untuk menjadi peringatan kepada keluarga tersebut. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwasannya banyak dari pemuda-pemuda yang telah mendahului kita dengan kejayaan-kejayaan Islam, tentu banyak juga cobaan-cobaan terhadap pemuda-pemuda Islam. Sebenarnya ada banyak, dan inti dari kegagalan seorang pemuda ataupun seorang di masa mudanya ialah dosa yang membuat kehancuran pada eh, periode tersebut. Maka dari itu kita akan menjelaskan secara ringkas, ya, kira-kira apa saja yang paling dominan ataupun yang datang dalam Al-Quran untuk kehancuran masa-masa muda. Ya, ya, empat kehancuran pemuda. Sebenarnya ada banyak, cuman ini yang saya ambil dikarenakan yang saya temukan dalam Al-Quran. Yang pertama ialah apa? Mabok. Bahasanya pakai mabok. Ini orang-orang yang minum minuman keras ataupun kita kenal dengan syurbul khamar, meminum khamar. Khamar itu intinya yang memabukkan, ya. Dan juga judi, entah judinya online judol ataupun judinya offline, ya. Jadi dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, bahwasannya khamar, minuman-minuman keras, kemudian juga eh, al-maisir, judi, dan juga sesembahan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengadu nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah, dikarenakan ketika kita mendekat akan menjerumuskan kita kepada eh, hal-hal yang lebih buruk lagi, dikarenakan al-khamar itu, sebagian ulama berpendapat bahwa al-khamar itu umul khobaif, induknya segala perbuatan buruk. Maka dalam tafsir kitab Jami'ul Usul karangan Imam Ibnu Katsir dikisahkan permasalahan ayat ini, itu ada seorang ahli ibadah, ya, di masa lampau. Beliau dengan ketaatannya dan rajinnya beribadah dan menjauhi segala perbuatan maksiat, dan beliau dihormati oleh masyarakat dan dijadikan teladan pada zamannya dan dipandang sebagai sosok yang jauh dari kesalahan. Dan juga pada zaman tersebut di lingkungan yang sama, dan tempat tinggal yang mungkin satu kampung dengan pemuda yang soleh ini, hidup seorang wanita yang bekerja sebagai pelacur. Meski menjalani kehidupan yang bertolak belakang antara perempuan dan laki-laki ini, ternyata diam-diam wanita tersebut mengagumi pemuda tersebut dikarenakan kekokohan imannya. Dan pada suatu hari ia merencanakan cara untuk mendekatinya.
Jadi perempuan ini mempunyai siasat untuk mendekati sang pemuda yang soleh ini. Dan dia mau membangun siasat dengan alasan palsu untuk mengundang seorang pemuda ini untuk datang ke rumahnya dengan dalih meminta bantuan sebagai saksi dalam suatu urusan. Kemudian pemuda ini merasa terpanggil untuk membantu perempuan tersebut. Kemudian tatkala pemuda itu masuk ke dalam rumahnya, maka perempuan pelacur ini mengunci pintu dan menyembunyikan kuncinya. Nah, kemudian perempuan ini mengatakan, inni wallah ma da'autuka li syahadatin walakinni da'autuka li taqa alayya au taqtul hadha al-ghulam au tashrab hadha al-khamar. Kemudian perempuan itu mengatakan, demi Allah, aku memanggilmu bukan untuk bersaksi dalam satu urusan, tetapi aku memanggilmu untuk agar engkau menyetubuhiku, kata perempuannya. Atau engkau pilih membunuh anak kecil di sampingku, atau menengguk segelas khamar yang berada di tanganku. Kalau engkau ingin keluar, kata perempuan ini, engkau pilih dari 3 perbuatan yang buruk ini. Yang pertama, apakah engkau ingin menggauliku, atau engkau membunuh anak kecil ini, atau engkau minum khamar. Secara logika, anak muda ini, seorang pemuda yang saleh ini memilih al-khamar. Kenapa? Dikarenakan al-khamar ini tidak diketahui orang lain, tidak ada bekasnya. Kalau kita bersetubuh mungkin ada bekasnya, ada yang menjadi maf'ul, menjadi korban, itu si perempuan. Dan ini bisa menjadi kesaksian yang nyata. Kalau dia membunuh eh, anak kecil, meninggalkan bekas yang sangat jelas, ya. Jadi dua ini zahirnya dapat. Maka pemuda ini dengan akal sehatnya dia memilih khamar, dikarenakan meminum khamar setelah minum maka selesai, tidak ada bekasnya. Nah, kemudian setelah berpikir panjang akhirnya dia memilih meminum khamar. Dan apa kata pemuda tersebut? Fasqini min hadhil khamri ka'san. Fasaqathu ka'san. Faqala ziduni. Falam yarim hatta waqa'a alaiha wa qatalal ghulam. Apa kata pemuda ini? Baiklah, tuangkanlah untukku khamr ini pada 1 gelas. Kemudian si wanita pelacur tersebut menuangkannya segelas. Kemudian pemuda ini meminumnya. Kemudian dikarenakan kecanduan efek dari khamar ini, dia mengatakan ziduni, tambahkan untukku. Kemudian perempuan itu pun menambahkannya lagi. Dan tidak lama kemudian, laki-laki ini sudah mulai kehilangan akalnya dan melakukan zina terhadap perempuan tersebut, terhadap pelacur tersebut. Dikarenakan dia telah melakukan tersebut dan masih kehilangan akal, dan juga dia membunuh waqatalal ghulam, membunuh anak kecil yang berada di rumah tersebut pula. Jadi kisah ini mencatat peristiwa tragis saat pemuda yang taat itu dalam keadaan mabuk akhirnya melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, yang sebelumnya dihindarinya dan mungkin tidak ada di bayangannya. Perbuatan meminum khamar yang ia pikir sebagai dosa yang paling ringan ternyata menjadi gerbang yang menggiringnya pada kemaksiatan. Jadi hikmah dari kisah ini, melalui kisah ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa minum keras adalah induk segala dosa. Ya, fa innaha umul khaba'ith. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, ialah kehilangan peran ibu ataupun kehilangan peran orang tua. Ini sangat berpengaruh atas kehancuran anak muda zaman sekarang. Ya, dalam surat Luqman Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Allah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahn ala wahn. Yang dimana orang tuanya, ibunya, mengandungnya dalam keadaan bertambah lemah setiap harinya ketika mengandungnya. Semakin besar dan mendekati kelahirannya. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya, menyudahi selama 2 tahun dalam masa-masa menyusui. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir, ya. Jadi seorang ibu itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ini, dan seorang ibu itu bisa dikatakan wanita yang paling aneh, ya. Karena pengaruhnya terhadap laki-laki ataupun perempuan di masa mudanya sangat memengaruhi karakter pada saat tersebut. Maka ketika kita kembali kepada sejarah Ismail alaihissalam, ya, saya mengambil cerita Ismail alaihissalam dikarenakan sesuai dengan nama saya, jadi tidak ada problem, ya. Ketika kita
kembali kepada zaman Ismail alaihissalam, yang dimana tatkala itu ditinggal oleh bapaknya, siapa? Ibrahim alaihissalam. Ditinggalkan dengan ibunya, Ibunda Hajar, yang saat itu tidak mengetahui apa itu kota Mekah. Kota yang gersang, tidak ada kehidupan dan tidak ada air. Kita lihat, kita perhatikan pada saat itu seorang ibu betul-betul melakukan segala hal demi anaknya. Beliau Ibunda Hajar yang rela berlari dari sofa ke Marwah dan dari Marwah ke sofa sebanyak 7 kali, dia lakukan untuk anaknya. Padahal secara akal dia sudah mengetahui bahwa di sofa tidak ada air. Tapi dengan harapan fata morgana yang dia lihat adanya sebuah air, maka dia pun berlari. Maka di antara dua pilar hijau itu kita disunahkan ketika umroh untuk berlari. Karena di saat itu Ibunda Hajar terus-terusan berlari di antara dua pilar hijau itu. Agar untuk memastikan bahwa usaha dia tidak akan sia-sia di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ibu ataupun orang tua, tapi kita khususkan kepada ibu, dikarenakan ayat ini menceritakan tentang ibu, bahwasannya ibu itu mempunyai peran penting dalam psikologi ataupun pembangunan karakter terhadap anaknya. Bagaimana tidak, ibu yang memberikan kita terbiatul ula, ya, pendidikan pertama. Pendidikan pertama itu tidak dilakukan lagi ialah dari ibu. Ibu itu rela berkorban bagaimanapun keadaan anaknya. Dan dia betul-betul aneh. Karena tetap mendoakan kebaikan walaupun seorang anak itu durhaka. Dan tetap tersenyum walaupun hatinya sempit. Dan tetap mengatakan iya walaupun dikala susahnya. Rela mengatakan dirinya kenyang tatkala kelaparan. Dan rela menunggu kita tertidur walaupun kantuknya yang lebih daripada kita. Itulah seorang ibu yang memiliki keunikan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Maka suatu kehancuran bagi seorang pemuda ataupun pemudi tatkala mereka pergi apabila di antara salah satu orang tua ataupun ibu meninggalkan kita, ya, dan di mana mereka meninggalkan kita dalam keadaan tidak ridho terhadap kita. Ini suatu kehancuran bagi kita semua. Maka kita kembali lagi kepada Imam empat mazhab, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau diasuh oleh ibunya yang janda. Dan ini suatu hal yang luar biasa dikarenakan didikan orang tuanya. Dan juga Imam Syafi'i yang dimana ditemani oleh ibunya tatkala untuk menuntut ilmu. Maka ketika ibu telah meninggalkan kita, akan ada pengaruh besar, kehancuran yang betul-betul merusak hati dan mental. Bilang jadi booking. Ya. Hah? Kemudian kalau kita kembali ke apa namanya, hadis Rasulullah SAW, ridallah fi ridha walidain, ini hadis yang masyhur di kalangan kita, wa sukhtullah fi sukhtul walidain, bahwasannya kita ini mendapatkan zaman yang paling mudah, ya, di mana surga itu kita bisa dapatkan dengan berbakti kepadanya, dan neraka kita bisa dapatkan secara instan dengan durhaka kepadanya, ya. Maka banyak dari kita yang mungkin masa mudanya ibadahnya tidak begitu rajin, tidak begitu kerja keras dalam kehidupannya, dan tidak terlalu pintar dalam pendidikannya, tetapi mendapatkan kemuliaan dunia dan di akhirat dikarenakan doa orang tuanya dan dikarenakan kebaktiannya kepada keduanya. Maka ketika orang tua kita ridho, maka seluruh dunia ini ikut ridho kepada kita. Kemudian poin yang selanjutnya ialah bermain cinta. Ini sangat penting dikarenakan dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, dikarenakan zina itu adalah perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan juga merusak keturunan. Dalam usul fiqh itu adanya tahrimu zina. Kenapa? Lihifdzin nasab. Jadi kita ini dalam agama, dalam syariat disuruh untuk menjaga nasab kita. Makanya adanya tahrimu zina, pengharaman zina untuk menjaga keturunan kita. Ya. Maka dari itu ayat Allah yang Allah ayat yang Allah berikan kepada kita untuk tidak mendekati.
Ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap zina akan menimbulkan efek-efek selanjutnya. Sama dengan ketika kita mendekatkan diri dengan khamar. Akan mendatangkan perilaku-perilaku yang lebih buruk lagi. Makanya pesan kepada teman-teman pemuda-pemuda ataupun pemudi-pemudi untuk tidak mengatasnamakan cinta untuk berzina, ya. Karena sekarang banyak orang yang bilang saya dekat dengannya karena saya cinta dengannya. Padahal ini suatu bullshit, ya, omong kosong. Ya, ada perkataan Sayyid Ali At-Taliqani mengatakan al-hub laisatil ma'siyah. Ya, jadi cinta itu bukanlah suatu kemaksiatan, kata beliau. Al-ma'siyah ya ihtiyalu 'alan nas bismi au bi uslubil hub. Maksiat itu engkau menipu orang lain atas nama cinta. Jadi sebenarnya cinta itu fitrah. Ketika kita di antara laki-laki dan perempuan memiliki rasa cinta, memiliki rasa suka, itu fitrah dan tidak berdosa dan bukan kemaksiatan. Tapi jangan kita atas nama cinta kita melakukan hal-hal yang haram. Ya, tidak ada namanya syariat, pacaran syariat, tidak ada, ataupun pacaran Islami tidak ada. Ini namanya omong kosong. Dia dia ihtial ala nas, dia menipu, menipu manusia dengan nama cinta. Bi bismin atau bi uslubin al-hub, ya. Jadi maksiat itu, yang dikatakan maksiat itu engkau merusak perempuan ataupun perempuan merusak laki-laki yang tidak berdosa atas nama cinta. Itu yang disebut maksiat. Adapun al-hub, cinta tidak ada maksiatnya. Karena itu fitrah. Dan maksiat itu engkau membuat orang mengira engkau suka kepadanya padahal engkau tidak menyukainya. Dan maksiat itu seakan-akan engkau menampakkan bahwa engkau mencintainya, sedangkan sejatinya kamu tidak mencintainya dan kamu hanya mengharapkan sebatas nasabnya ataupun kedudukannya ataupun parasnya. Itu yang disebut dengan maksiat. Maka dari itu pesan-pesan, ada satu pesan yang mungkin sangat bagus. Janganlah kalian menjadikan perempuan ataupun perempuan menjadikan laki-laki menjadi buku bacaan. Kenapa menjadi buku bacaan? Yang dimana kalian buka seenaknya dan menikmati setiap sastranya dan alur ceritanya, lalu meninggalkan setelah mengutip tiap-tiap hikmah dari awal hingga daftar pustakanya. Ya, jadi jangan bermain cinta yang atas nama cinta ini kita bisa membuka suatu buku, menikmati sastra-sastranya, menikmati kandungan-kandungan isinya, dan sampai-sampai menyelesaikan daftar pustakanya, kemudian tatkala menyelesaikannya kita meninggalkannya. Ini suatu kezaliman sangat besar. Maka eh, dijelaskan dalam syair Arab itu, mata yabda'ul hub, kapan sih cinta itu dimulai? Al hub yabda indama yantahil hamas. Jadi cinta itu dimulai tatkala hasrat telah berakhir. Ya, bisa kita garis bawahi bahwa cinta itu akan dimulai tatkala hasrat mulai berakhir. Al bayadat laysatil hub. Jadi permulaan itu bukanlah cinta. Mengapa? Fal insan la yahib bi usbu'in wala bi syahrin. Dikarenakan manusia tidak akan mencintai sesuatu dalam waktu satu pekan ataupun dalam satu bulan. Jadi manusia tidak akan mencintai sesuatu dalam waktu yang singkat. La yumkinuka an taqul annaka tuhibbul bahr wa annaka taqif ala syatihi. Tidak mungkin kau dikatakan cinta terhadap pantai tatkala kamu hanya berdiri di pinggirannya saja. Lihada tuhib an takhudu fi a'maqihi. Jadi dikatakan engkau mencintai pantai apabila engkau telah mendalaminya ataupun engkau telah uh, ke bagian yang paling dalam. Ketika engkau mulai menyelami suatu pantai dan merasakan perihnya airnya dan juga luka dari batu karang yang telah menggoreskan kulit kita, dan kita melihat keindahan yang begitu dalam, semakin dalam kita menyelam, semakin dalam kita melihat keindahannya, dan semakin sakit yang kita rasakan, itulah namanya cinta. Membutuhkan proses yang sangat panjang. Tatkala orang telah mencapai puncak eh, apa namanya ketika orang telah mencapai puncaknya, puncak kedalaman keindahan pantai tersebut ataupun laut tersebut, di situ ia akan memilih
apakah dia akan tetap mencintai laut tersebut atau dia akan meninggalkan laut tersebut selama-lamanya. Ya, dikatakan wa ba'da ta'rifuhu an tuhibbu kullah aw takruhu kullah. Jadi dua pilihannya. Ketika kita mengenal seseorang di antara satu sama lain, antara perempuan dan laki-laki, maka kita akan mendalami sifat-sifat ataupun kebiasaan lawan kita. Dan dua pilihannya, apakah kita akan mencintainya untuk selama-lamanya ataupun kita meninggalkan untuk selama-lamanya. Maka tidak ada sekali lagi pacaran Islami. Adanya pacaran setelah pernikahan. Dikarenakan setelah kita menikah kita akan menemui seseorang yang buruk baiknya kita hadapi setiap hari. Cantik, jeleknya, ganteng ataupun jeleknya kita akan mendapatinya setiap hari dan setiap saat. Maka dari itu tidak ada cinta yang yang muncul dalam waktu yang singkat. Makanya ada ungkayan filsafat juga yang sangat bagus. Tapi ingat, ini bukan qaul Nabi, bukan perkataan Nabi, dan juga bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ini bisa dibantah dengan orang-orang yang memiliki asumsi yang lain. Ya, kami hanya menyampaikan saja. Dalam perkataan seorang filsafat mengatakan bahwasannya perempuan, ini berbicara tentang perempuan, ya. Perempuan akan tertarik dengan para filsuf, bahkan jatuh cinta kepadanya, tetapi akan menjalin hubungan dengan para penyair dan akan menikah dengan para pedagang. Apa artinya? Bahwasanya perempuan akan jatuh cinta kepada orang yang cerdas, yang memiliki akal yang sehat. Tetapi dia akan luluh dan akan menjalin hubungan dengan penyair. Mengapa? Dikarenakan penyair memiliki kata-kata yang indah, mempunyai gombalan-gombalan yang sangat amat menjatuhkan hati seorang wanita. Dan dikatakan bahwa tetap pada akhirnya perempuan akan menikahi seorang pedagang. Bahwasanya perempuan akan tetap memilih orang-orang yang mapan dalam segi finansial. Makanya Imru Al-Qais, penyair Arab, mengatakan apa? Aku berani bertaruh kepada perempuan, yakni perempuan takkan mencintai laki yang sedikit uangnya. Ini Imru Al-Qais, bukan saya mengatakan ya. Jadi jangan setelah ini jangan ada yang marah-marah ngejapri, wah antum gini-gini. Enggak, ini bukan dari saya, ini dari dari penyair-penyair zaman jahiliyah. Para penyair orang-orang Arab yang mengatakan demikian ketika membahas tentang wanita-wanita di masa mudanya. Baik, itulah yang kami sampaikan tentang bahaya cinta. Maka kita mendapatkan hikmah dari sebelumnya kita membahas tentang pemuda-pemuda yang sangat gemilang di zaman-zaman periode-periode yang telah kita jelaskan. Tapi kita perlu ingat bahwasannya pemuda juga bisa tergelincir ke bagaimanapun solehahnya atau solehahnya seorang, apabila dia telah terjerumus kepada dosa yang kecil maka akan merembet kepada dosa yang besar. Maka dari itu kita senantiasa menjaga diri kita agar terhindar dari perihal-perihal tersebut. Dan kita perlu garis bawahi tentang al-khamar ini adalah khaba'ith, bahwasannya minuman yang memabukkan itu adalah induk dari segala kejahatan. Dan juga kita bersyukur bagi orang yang masih memiliki orang tua, bahwa peran orang tua sangatlah berpengaruh kepada masa-masa muda. Dan jangan pula menghancurkan masa muda kita dengan kata-kata cinta, karena kata-kata cinta itu penuh dengan omong kosong. Ya, adapun cinta tersendiri tidak kita salahkan bahwa dia adalah fitrah manusia. Baik, kita akan masuk ke poin yang berikutnya, ialah poin yang kedua. Ini gimana Kak? Apakah kita lanjut atau kita sudah saja, karena melihat jam sudah jam 1. Tadi kata Kak Lilim cuma 1 jam saja ya. Ini kalau ini cuma ada tinggal 3 slide lagi sih Kak. Bagaimana Kak Lilim? Lanjut Kak, lanjut Kak, lanjut. Kalau dari saya lanjut. Taib. Bagaimana Kak Lilim yang sebagai siapa ketua panitianya Kak? Lanjut Ustaz. Lanjut Boleh ya. 10 menit lagi. Berapa menit lagi? Boleh 10 Taib. menit lagi, Ustaz. 10 menit Oke, lagi. 10 menit lagi ya. Oke, kita percepat. Poin yang kedua, tantangan dan solusi mempertahankan agama di era digital. Ya.
ini adalah tantangan terbesar. Kita ambil satu poin dikarenakan ini yang paling inti, ialah perang pemikiran. Ya, perlu kita ketahui teman-teman, media-media di internasional hampir dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memiliki keyakinan di dalam kitabnya yang disebut dengan Talmud. Dikatakan bahwa bangsa selain mereka hakikatnya ialah binatang yang berbentuk manusia dalam kitab orang Yahudi. Makanya dia menghancurkan negeri-negeri dengan segala segala cara, menghancurkan moral, ya. Dia menghancurkan negara Amerika, Eropa dan lain-lain. Dan mereka menyebarkan pergaulan bebas, narkoba, hidup tanpa aturan. Ini orang Yahudi. Mereka beranggapan bahwa orang selain mereka ialah binatang yang berbentuk manusia. Makanya mereka memberikan asupan bahwasannya baju yang dikenakan oleh orang-orang sekarang, orang-orang barat, dengan pakaian yang kekurangan bahan, itu adalah suatu brand ataupun suatu apa namanya, pergaulan di zaman sekarang. Ya, di era digital ini, agar dia menormalisasikan pakaian tersebut, itu menunjukkan bahwa kita akan dikembalikan kepada zaman seperti hewan. Bah bahkan hewan pun ketika kita berikan pakaian yang sempit, mungkin dia akan risih. Maka ini adalah apa namanya, siasat orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam khususnya. Adapun secara umumnya untuk menghancurkan umat manusia. Jadi dia beranggapan yang menjadi manusia itu hakikatnya hanya mereka. Mengapa? Dikarenakan mereka merasa bahwa golongan mereka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimana diturunkannya menjadi orang-orang yang mulia. Nabi-nabi kebanyakan dari bangsa Yahudi, maka dia beranggapan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah orang Yahudi saja. Ya, makanya ketika kita membahas tentang sejarah Heraklius, itu beliau adalah raja Persia, ya. Dia seorang Yahudi juga. Tatkala beliau yang menaklukkan bangsa Romawi pada zaman itu. Heraklius itu seorang alim dan juga mempunyai rohib yang namanya Dogitir, yang dimana ilmunya itu lebih alim daripada Heraklius, seorang raja Persia, Irak ya sekarang. Nah, jadi dikarenakan mereka mengimani tentang akan datangnya seorang nabi, ya. Jadi Heraklius dan juga para rahib-rahibnya mengimani bahwa akan datang nabi dalam waktu dekat. Tapi mereka tidak mengetahui, dan mereka menyangka bahwa nabi tersebut dari golongan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Sampai berkabar munculnya Nabi SAW, kemudian sampai kabarnya kepada Heraklius, dan Nabi pun menulis surat agar Heraklius dan pengikutnya masuk Islam tatkala telah menaklukkan Romawi ketika itu. Kemudian dari sekian banyak tanda-tanda yang dipelajari oleh Heraklius, raja Persia tersebut, dia mengimani bahwa Nabi telah muncul ketika itu. Tetapi hingga wafatnya dia tidak beriman. Kenapa? Dikarenakan ada kesombongan di dalam dirinya bahwa yang menjadi nabi ialah dari kalangan bangsa Yahudi. Maka dari itu, ketika datang kabar ini, kemudian banyaknya tanda-tanda kenabian yang betul-betul memberikan bukti bahwa Nabi SAW adalah nabi yang terakhir, maka beliau tidak berpikir demikian. Beliau bertanya kepada para pemuka-pemuka Romawi juga, bahwasannya apakah kalian akan beriman dengan seperti saya apabila saya beriman dengan apa yang telah datang kepada saya. Jadi karena dia orang yang alim yang mengetahui tanda-tandanya, maka dia ingin beriman. Dikarenakan ada secuil kesombongan atas dirinya, akhirnya dia beranggapan bahwa tetap Nabi itu dari kalangan Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Makanya, dan kemudian ketika rohibnya, Dogitir ini, yang memiliki ilmu lebih alim daripada Heraklius, mendengar kabar ini langsung beriman kepada Nabi. Tatkala dia beriman kepada Nabi SAW, Dogitir langsung dibunuh oleh orang Yahudi. Karena mereka tidak setuju adanya keimanan kepada Nabi selain dari bangsa Yahudi. Subhanallah ya. Akhirnya Heraklius pun enggan untuk masuk kepada agama Nabi Muhammad SAW dikarenakan takut akan dibunuh juga seperti Dogitir sebagai rohib yang ini. Kemudian kita melihat dari kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimana iblis untuk menjatuhkan umat manusia ketika di zaman Nabi Adam alaihissalam, tatkala adanya larangan mendekati pohon terlarang, ya, pohon terlarang. Iblis memberikan was-was kepada Adam dan Hawa
agar terlihat auratnya. Ya, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dalam ayat ini tidak ada nama pohonnya. Hanya ada larangan untuk mendekati pohon tersebut. Ya. Kemudian syaitan, iblis itu memberikan siasat, membisikkan was-was kepada dua manusia yang pertama di muka bumi ini. Apa kata iblis kepada keduanya? Ini Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon tersebut, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat ataupun tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahatnya kepada Adam dan Hawa. Maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi? Apa sini katanya? Pohon khuldi. Hal adulluka ala syajaratil khuld. Jadi sebenarnya penamaan pohon khuldi ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari iblis. Dia membungkus kalimat-kalimat kekalan untuk menipu manusia. Ini yang dipakai orang-orang Yahudi. Itu dengan membungkus suatu kalimat atau membungkus, merapikan dengan kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan agar kebatilan tidak tampak begitu jelas. Ya. Apa kata setan itu? Kata setan dalam ayat ini, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Siapa yang tidak tertarik? Jadi Allah melarang Nabiullah Adam alaihissalam dan juga ibunda Hawa untuk mendekati dirinya kepada pohon. Kemudian iblis bersiasat bahwa nama pohon tersebut namanya pohon khuldi. Kamu dilarang untuk mendekatinya agar kamu tidak kekal di dalam surga. Maka dengan siasat ini namanya manusia, apalagi dengan godaan istri untuk mendekati pohon tersebut, akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya ke muka bumi ini. Maka dari itu ketika kita melihat juga sejarah Belanda menyerang kota Aceh, ya. Ketika itu ada utusan Inggris namanya Johannes Kepler. Dalam sejarah mungkin ada yang ingat ya, bagaimana Belanda mengirimkan utusannya ke Aceh. Sebelum dikirim ke Aceh, dikirim ke Mekah untuk pura-pura masuk Islam. Ini siasatnya orang-orang Yahudi. Jadi mereka sering mengutus orang-orang mereka untuk mempelajari Islam. Hingga akhirnya dia masuk ke Aceh dengan iming-iming Islam. Akhirnya dia bisa menaklukkan Aceh ketika itu. Jadi pada zaman dahulu orang-orang Belanda tidak bisa masuk ke Nusantara, khususnya ke daerah Aceh yang menjadi pembuka masuknya mereka. Tapi mereka dengan siasat Islam, makanya Aceh itu kental dengan Islamnya. Kemudian juga di abad ke-17 kurang lebih, orang-orang Barat itu mereka mempelajari Al-Quran dan juga Sunnah untuk menghancurkan umat Islam. Jadi dikarenakan umat Islam itu tidak bisa dihancurkan dengan peperangan, dikarenakan kita mempunyai mental jihad, bahwa siapa yang jihad akan mendapatkan surga. Maka mereka takut, sedangkan orang-orang Yahudi ini takut akan kematian. Maka mereka mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahan umat-umat Islam. Dikarenakan umat yang paling kokoh hingga zaman ini dan bertambah kekuatannya ialah hanya umat Islam. Maka mereka membuat kitab-kitab yang sekarang banyak dimunculkan di perpustakaan-perpustakaan maupun di Indonesia ataupun di negara pada umumnya. Ini adalah paham liberal yang dimasukkan oleh orang Yahudi untuk bersiasat agar umat Muslim tidak lagi mempercayai Islam. Yang kita lanjut saja karena waktu semakin sedikit. Ya, intinya untuk bertameng ataupun untuk menjaga diri kita ini di era digital ini dengan kembali kepada agama. Bagaimanapun kecanggihan teknologi tidak akan pernah mengalahkan yang namanya agama. Agama dari zaman dahulu sampai sekarang tetap sama dan tidak berubah. Bagaimanapun kemajuan teknologi, agama ini tetaplah menjadi pondasi untuk kita agar kita bisa hidup dengan abadi. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwasannya negara yang buruk itu apabila religius. Ini ungkapan yang sangat salah, dikarenakan yang ada ialah negara-negara yang hancur ataupun negara-negara yang memiliki kehancuran. Maka dengan menenangkan, mencari kebahagiaan ataupun mencari kedamaian hati, maka dia kembali kepada agama. Agama itu adalah tempat kembali.
Maka dari itu teman-teman agar terhindar dari paham-paham liberal ataupun paham-paham yang nyeleneh yang didatangkan oleh orang-orang Yahudi sebagai siasatnya, maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi karena kan waktu sudah habis, maka kita persingkat dan kita sudahi pertemuan kita kali ini. Kita kembalikan acara ini kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Ismail yang sudah menyampaikan kisah-kisah dan beberapa penjelasan yang sangat inspiratif dan sangat-sangat layak untuk didengar bagi kita semua para pemuda yang masih ada di zaman sekarang ini. Memang sangat butuh hal seperti itu ya Kak ya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi 2 yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, itu boleh raise hand aja ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin membacakan ada titipan pertanyaan nih Kak Ismail kalau boleh. Eh, jadi ada yang kali ini menitipkan pertanyaan, cara mengingatkan kebaikan dalam circle pemuda yang Kak Ismail rasa paling baik dipraktikkan tanpa terlihat menggurui itu seperti apa ya Kak kira-kira? Baik, ini pertanyaan yang sangat masya Allah ya, yang sangat mewakilkan teman-teman. Bagaimana kita menghadapi circle-circle cara mendakwahi di zaman sekarang. Telah kita sebutkan tadi 7 contoh, 7 metode Nabi SAW, bagaimana beliau mempengaruhi sahabat. Kalau kita pikir, Nabi di umur mudanya banyak yang lebih tua dari Nabi, seperti Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi mereka tunduk kepada Nabi. Itu metode Nabi ialah dengan memberikan qudwah, memberikan contoh. Jadi tidak selamanya kita memberikan arahan kepada teman-teman kita dengan lisan, tapi terkadang dibutuhkan dengan contoh. Misalnya dalam ajang bukber di zaman sekarang, banyak orang-orang yang mengadakan bukber tetapi tidak sholat. Maka bagaimana kita merubah circle tersebut? Mulai dari kita dengan memberikan ajakan dulu. Ya, apa kata Nabi? Dengan mujadalah, dengan interaksi dengan yang lainnya. Yuk sholat yuk, misalnya ketika sedang bukber, ayo sholat yuk. Yang mau sholat yuk, join yuk. Yang mau sholat, ayo kita join. Ke atas yuk, gitu loh. Paling 5 menit doang. Ini sebagai mujadalah. Kita tidak menggurui mereka, tapi kita mengajak dengan saling berinteraksi, saling diskusi istilahnya. Kemudian setelah itu kita bisa mengambil metode yang lainnya dengan kita memberikan contoh. Kita sholat, kemudian setelah kita sholat, kita tanya lagi yang lainnya. Gimana yang lainnya? Udah sholat ya? Ya, kalau nggak sholat juga semoga aja ntar di rumahnya sholat lah. Ini kita memperbaiki bahasa agar tidak terkesan menggurui. Seperti Nabi SAW, demikian. Nabi mempunyai 7 metode, maka silahkan dipilih dari metode penyampaian tersebut. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Kak Ismail. Cukup jelas, singkat, dan padat, dan sangat-sangat mudah dimengerti. Bagi para peserta yang lain yang ingin bertanya, masih dipersilakan satu kesempatan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Jika tidak bisa menggunakan mikrofonnya, boleh diketik atau dititip, atau boleh langsung raise hand untuk langsung menanyakan pada saat ini. Hmm. Baik, jika tidak ada yang bertanya, ini boleh, sangat boleh sekali Kak Ismail menunjuk siapa atau dari saya yang menunjuk untuk bertanya terkait dari materi yang sudah dijabarkan. Makanya sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh Kak Akbar, Kak Dede Hasan, Kak Ramadan, semua yang ada di sini boleh bertanya atau ditanya. Eh, mereka selain yang tadi kan kata Kak Ismail contoh ya, Hmm. memakai contoh, tidak selamanya memakai lisan. Tapi di zaman kita ini, kalau kita sekalipun misalnya kayak di sekolah gitu ya, mencontohkan mereka buang sampah, nah kita ambil, kita udah nyontohin nih, tapi nggak ada yang mencontoh gitu. Jadi selain Ya, selain lisan dan contoh itu ada gak sih gitu? jadi kita harus ketahui kan, sebenarnya kan tugas kita itu kan hanya menyampaikan. Begitupun tugas para nabi-nabi itu menyampaikan. Jadi sebenarnya dalam menyampaikan itu tidak perlu kita berharap agar orang mengikuti kita. Kita ini manusia biasa. Nabi-nabi sebelum kita banyak yang mereka memberikan contoh, memberikan seruan, tapi tidak diikuti. Kok kita manusia biasa kok berharap ada yang ngikutin gitu loh. Jadi cukup Hmm. kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita niatkan itu menjadi nilai ibadah. Tidak perlu kita mencari pengikut ya.
Karena kehidupan ini bukan perlombaan. Kehidupan ini hanyalah bagaimana caranya kita ini bisa lebih baik, itu cukup. Kita lebih baik dari hari ini itu cukup. Tidak perlu kita lebih baik dari orang lain. Itu yang sebagai inti, tidak perlu kita mencari apa ya, pengakuan dari orang-orang ataupun mencari pengikut. Jadi cukupkan diri kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, apalagi kan di pondok tuh sudah apa ya, sarapan hari-hari. Ya, pengurus sudah tiap hari ngasih saran, tapi nggak diikutin, ya tugas kita hanya Ya, menyampaikan. Karena kita manusia biasa, bukan nabi. Bukan nabi, boy ya. ya baik Kak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke sesi 3 ya, yaitu sesi kuis. Kira-kira Kak Ismail ini punya nggak pertanyaan kuis atau sudah menyiapkan atau bisa dibantu dari saya selayak moderator? Ya, kita serahkan aja ke moderatornya aja. Oke. Baik kakak-kakak semua, diharapkan untuk lebih teliti dengan perkataan saya setelah ini, karena saya akan bertanya terkait dari materi yang sudah dipaparkan oleh Kak Ismail ya. Eh, Kuis ini akan berhadiah ya kakak-kakak. Jadi mohon yang saya sebutkan namanya yang dipilih untuk menjawab pertanyaan, mohon dijawab. Jangan kabur atau live Zoom terlebih dahulu ya kakak-kakak. Oke, pertanyaan pertama, yaitu kan tadi ada 7 metode dari Nabi yang udah disampaikan sama Kak Ismail ya. Pertanyaan itu, tolong sebutkan 7 metode yang sudah diberikan dari Nabi untuk kita mengingatkan dan mengajak di masa sekarang ini selaku pemuda. Hmm, oke, saya akan bertanya kepada Kak Sofo Hashiroh. Boleh Kak Sofo untuk menjawab pertanyaannya? Kak Sofo? Kayaknya kayaknya cukup menyebutkan satu atau dua aja lah. Kalau tujuh Oh, kayaknya berat. oke, oke. Oke, oke. Eh, boleh Kak sebutin 3 aja ya Kak. Boleh. Bentar, bentar. Iya Kak Tiara, gimana Kak? Jadi kan tadi itu udah disebutin ya Kak sama Kak Ismail itu 7 metode yang diberikan dari Nabi. Nah, sekarang Kakak boleh menyebutkan 3 dari 7 tersebut Kak. Oke, 3 ya Kak ya. Iya Yang Kak. tadi itu Kak Ismail, eh, yang pertama itu tadi dijelasin sama Kak Ismail tuh ada halakoh. Terus yang kedua itu ada al-hiwar mujadalah. Sama yang ketiga itu ada al-khutbah. Bener gak Kak Ismail? Ya, betul sekali. Iya. 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak ya Kak Sofwa ya. Oke, makasih Kak. Oke, berarti pertanyaan berikutnya ya. Kita ajukan 2 lah. Pertanyaan berikutnya itu kan tadi dikasih tahu nih sama Kak Ismail ada 4 hal yang paling dominan yang menyebabkan kehancuran di masa pemuda. Kira-kira 4 hal itu 2 lah disebutin. Boleh, Berarti boleh. saya akan tunjuk sebentar ya. Kita akan cari lagi nih kakak-kakak yang kayaknya menyimak dengan sangat baik ya, teman-teman. Aku Kak, Oh, boleh, 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 boleh. Sebelum saya tunjuk sudah ada yang ingin menjawab ya? Boleh Kak, boleh Kak. Itu dengan Kak siapa ya? Mohon maaf sebelumnya. Idung. Oh, oke Kak Idung. Ada tadi ada 4 kehancuran, maksudnya 4 kehancuran pemuda ya. Ya, betul. Yang pertama itu mabuk, kedua judi, ketiga kurang kasih sayang ibu, keempat Bermain cinta, Dung. Aduh. iya bermain cinta cop. Astagfirullahaladzim. Baik, betul sekali. Hadiahnya umroh ya, Kak. Amin, ya Masya Allah. Mutawifin ya, Allah. Nah, kalau mutawifin. kayak gitu saya juga selaku moderator ingin menjawab ya. Oke, terima kasih banyak buat kakak-kakak. Nanti buat hadiah kuisnya boleh ditanyakan ke panitia lagi ya, kan sudah join grup.
Tapi terima kasih buat semua yang udah menjawab dengan excited dan sudah menyimak dengan jelas pemaparan materi yang udah diberikan sama Kak Ismail dari awal sampai akhir kayak gitu. Mungkin cukup sampai sini saja. Sebenarnya kita rundown itu sampai 17.30 ya kalau nggak salah ya kalau dari waktu Indonesia ya. Tapi ini baru sampai 17.21 ya kakak-kakak. Sebenarnya di sini kita bakal ada penawaran buat program bakti ya. Sebentar kita bakal, ini kakak-kakak nggak ada yang bisa share ya. Aduh sebentar ya. Jadi buat kakak-kakak yang pengen berpartisipasi atau mau berapa? Ini kakak operatornya jadi saya sendiri ya. Harusnya saya dibantuin ini. Sebentar. Jadi, tapi kalau untuk materi dan pemaparan dan berikutnya itu sudah sangat lengkap ya kakak-kakak. Jadi mungkin sudah selesai. Jangan lupa kalau misalnya besok itu masih ada jadwal Ramadan series berikutnya dengan pastinya dengan tema dan narasumber-narasumber yang menarik. Tapi jujur kali ini sangat menarik. Aduh ternyata di saya file nggak ada, maaf ya kakak-kakak. Nanti kita share di grup aja ya buat hal-hal yang bisa kita share buat donasi dan segala macamnya. Tapi mohon maaf, mungkin di lain waktu kakak-kakak yang sudah bergabung itu bisa ya sharing-sharing ke teman-temannya yang belum join grup untuk ikut-ikut lagi eh, Ramadan series di tanggal-tanggal berikutnya karena sejujurnya ini limited edition banget ya kakak-kakak. Ini cuman terjadi di beberapa hari di bulan puasa aja.